Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kan ini masih pagi nih, jadi harus semangat. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke ya. Sebelumnya di sini ada yang udah sarapan belum tadi pagi? Udah. Ada yang belum? Ada yang belum? Udah semua ya? Udah. Iya. Terus yang gak hadir siapa coba? Dinda kemana Dinda? Sakit. Yang siapa lagi? Ya, Meila kemana Meila? Izin ya. Semoga yang sakit ya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang izin bisa ikut belajar lagi sama kita semua ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar tentang tanda-tanda balik. Tentang apa? Tanda-tanda balik. Ya, nah di sini itu syarat mukalaf. Mukalaf itu orang-orang yang orang-orang yang wajib menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Misalnya seperti ini. Nah coba dilihat gambar ini. Yang pertama ini ada gambar apa? Bayi. Yang kedua ini ada gambar apa? Anak-anak udah besar ya udah besar. Kalau yang ini yang baru sunat. Nah jadi kayak gini teman-teman. Jadi orang yang wajib menjalankan kewajiban agama itu disebutnya mukalaf. Nah sedangkan syarat mukalaf itu ada 3. Yang pertama yaitu balik. Apa? Balik. Yang kedua itu berakal sehat. Sehat. Yang ketiga itu telah sampai dakwah atau ilmunya kepada mereka. Jadi udah tahu nih bahwa kita itu udah diwajibin buat melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya orang mukalaf itu ketika nggak melaksanakan perintah Allah, misalnya nggak sholat atau nggak puasa, itu dosa karena sudah balik dan sudah mukalaf. Nah, di sini yaitu ada tanda-tanda balik. Nah, ini tulis dulu ya. Nah, tulisannya kayak gini. Tulisannya balagho, artinya sampai secara bahasa. Artinya apa? Sampai ya. Jadi kalau secara bahasa itu artinya sampai. Misalnya kita dari sekolah nih ke rumah udah sampai, berarti itu udah balik secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, jadi usia seseorang kalau secara bahasa berarti artinya usia seseorang pada kedewasaan. Apa? Usia seseorang pada kedewasaan. Iya. Nah, jadi balik itu dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Jadi yang pertama itu tanda-tandanya harus balik dulu untuk orang mukalaf itu ya, yang pertama. Nah, atau titik awal. Terus ada tanda-tanda baliknya di sini disebutkan, yaitu yang pertama untuk perempuan haid. Apa? Haid. Jadi ciri-cirinya nih kita udah balik atau belum ya? Dilihat dari apanya nih? Kalau misalnya udah haid berarti udah balik. Nah untuk perempuan itu minimal usianya 9 tahun. Jadi kalau misalnya sebelum 9 tahun, misalnya 8 tahun udah keluar haid atau kayak darah, berarti itu bukan haid ya teman-teman ya. Dan belum dikatakan Yang kedua yaitu ihtilam. Ada yang tahu ihtilam apa? Mimpi basah bagi laki-laki dan
dan bagi laki-laki yang berusia 9 tahun. Ya, jadi kalau untuk perempuannya apa? Jadi kalau untuk laki-lakinya apa? Mimpi basah. Ya. Terus yang terakhir ke ketiga itu mencapai usia 15 tahun. Nah, jadi kalau misalnya perempuan belum haid, terus laki-laki belum mimpi basah tapi umurnya udah 15 atau lebih atau udah 16 itu udah termasuk ke balik dikatakannya, meskipun belum mimpi basah atau haid. Jadi udah wajib sholat, udah wajib puasa kayak gitu ya. Nah, terus di sini nanti akan dibahas tentang haid juga dan tanda-tandanya seperti apa, terus minimal usianya berapa gitu ya. Sekarang dilanjutkan ke Bu Lesti ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang haid. Ada yang tahu haid apa? Ada yang tahu? Haid itu adalah aliran atau sesuatu yang mengalir. Ya. Terus sedangkan secara istilah juga haid itu dikatakan darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, tetapi bukan karena penyakit atau melahirkan. Haid biasanya keluar di waktu-waktu tertentu. Warna darah haid tahu gak seperti apa? Tahu? Ya, darah haid itu warnanya merah kehitaman atau agak kental, ya. Waktu terjadinya haid yaitu paling sedikit terjadinya haid yaitu hitungan satu hari, yaitu 24 jam. Nah, ada juga waktu yang umum di mana waktu tersebut hanya 6 sampai 7 hari. Tapi haid juga ada waktu yang paling lama, yaitu 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu dinamakan bukan haid, tetapi istihadah. Nah, jadi dapat kita simpulkan juga bahwa istihadah terjadi dalam kondisi darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. Terus darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari. Yang terakhir yaitu dapat disebutkan terjadinya istihadah darah keluar sebelum 15 hari dari masa sucinya haid, ya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nurul. Selanjutnya yaitu di sini kan tadi sudah dijelaskan ya pengertian haid, apa itu haid ya. Sekarang Teteh mau menjelaskan hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Ya, coba nih Teteh mau bertanya dulu kepada kalian ya. Kalau misalkan kita lagi haid itu kita nggak boleh apa coba? Nggak boleh sholat, terus nggak boleh apa lagi? Puasa juga nggak boleh ya. Terus apa? Membaca Al-Quran ya. Nih, di sini itu seorang wanita yang sedang haid dikatakan berhadas besar ya. Oleh karena itu wanita yang sedang haid dilarang mengerjakan beberapa ibadah ya yang tadi disebutkan. Tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh membaca Al-Quran ya. Nah, di sini Teteh mau menjelaskan hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Ya, yang pertama tadi sholat ya, tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lainnya gitu ya, nggak boleh dilakukan. Kecuali yang beristihadah itu boleh melakukan sholat, tapi ada aturan yang tertentunya, syarat tertentunya ya. Ada bacaan yang tidak boleh dibaca, gitu. Ada beberapa bacaan yang tidak boleh kita baca, gitu ya. Yang kedua itu puasa. Nah, di sini wanita yang sedang haid dilarang berpuasa, namun di
diwajibkan untuk apa coba? Mengkodok puasa. Nih misalkan ya kita itu di bulan Ramadan itu lagi haid. Nah kita itu kan tidak boleh ikut puasa, tapi di lain waktu ketika bulan Ramadannya sudah selesai, kita harus mengkodok atau mengganti hari puasa ya. Mungkin cukup sekian yang dapat Teteh sampaikan. Baik teman-teman, kan tadi Bu Guru udah menyampaikan ini ya materi tentang tanda-tanda balik. Nah di sini ada yang masih ingat gak atau ada yang sudah paham materi yang Ibu sampaikan? Nah tadi itu Ibu menjelaskan tentang orang mukallaf. Orang mukallaf itu apa artinya? Iya, orang yang sudah dikenai kewajiban. Terus kalau misalnya syarat-syarat mukallaf ada berapa? Iya, ada 3. Apa aja yang pertama? Iya, yang kedua? Iya, yang ketiga? Iya, terus kalau misalnya kalau balik berasal dari kata balagu artinya apa? Iya, sampai. Kalau secara bahasa sampai. Kalau secara istilahnya apa? Sudah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Ya, nah tanda-tanda baliknya yaitu ada berapa sih? Yang pertama yaitu haid untuk perempuan di usia berapa? Ya, kalau yang kedua untuk laki-lakinya apa? Ya, ihtilam atau mimpi basah di usia sama 9 tahun ya. Terus yang terakhir apa? Mencapai usia ya, untuk yang belum haid ataupun belum mimpi basah. Ya. Tadi kita telah belajar tentang haid. Ada yang tahu pengertian haid apa? Ya, aliran atau sesuatu yang mengalir dari rahimnya seorang perempuan, tapi bukan karena melahirkan. Warna haid yaitu apa? Merah, coklat. Nah, di sini juga tadi telah menerangkan ada waktu di mana keluarnya haid. Nah, keluarnya haid paling sedikit terjadi dalam hitungan 1 hari atau 24 jam. Ada juga waktu yang umum terjadinya haid di kalangan perempuan, yaitu terjadi dalam 6 sampai 7 hari yang beda. Nah, tetapi ada juga waktu yang paling lama keluarnya haid, yaitu 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, dinamakannya bukan haid, tetapi istihad. Nah, selanjutnya tadi hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid itu ada berapa coba? Ada 3 ya. Coba yang pertama apa tadi? Tidak boleh melakukan sholat ya, baik sholat yang wajib atau fardu ataupun yang sunnah-sunnah lainnya. Ya, yang kedua apa? Tidak boleh berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan ataupun puasa sunnah yang lainnya. Ya, yang ketiga apa yang terakhir? Ya, tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, orang yang sedang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran karena sedang berhadas besar. Baik teman-teman, mungkin itu aja ya materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa juga bukunya di rumah dibaca-baca ya. Ya, terima kasih, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.